Kemurahan Tuhan lebih dari hidup, kita akan menyelidiki bagian yang indah dari kitab Mazmur 63 ayat 3 dan 4 ini yang ditulis oleh Daud. Dia bukan hanya menuliskan sesuatu yang tidak dialami, tetapi sesuatu yang dialami di dalam kehidupannya. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membacakan bacaan dari kitab Mazmur pasal 63 ini ayat 1 sampai dengan 9. Nanti saya minta Cigiokcu, tolong bacakan ayat-ayat ini ya. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 9. Ibu Gyokcu. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, ya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yahuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-mujimu. Ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, kita akan baca ya bersama-sama di rumah kita masing-masing ayat 4 dan 5. Mazmur 63 ayat 4 dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sekali lagi kita akan berdoa ya. Sebelum kita melanjutkan mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kekuatan daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau mengejar dengan kasih-Mu, bukan kami yang mengasihi Engkau, tetapi Engkau yang terlebih dahulu mengejar dan menemukan kami di dalam kasih-Mu, Engkau yang memilih dan menetapkan kami untuk menjadi milik-Mu yang abadi. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa merindukan Engkau, haus akan Engkau, dan mendapat kesegaran jiwa dari setiap kebenaran firman Tuhan. Sore ini berbicaralah untuk kami, meskipun di lokasi yang jauh satu dengan yang lain, tetapi kami percaya firman-Mu akan hidup dan berbicara kepada kami sekalian. Kami undang Roh Kudus-Mu yang akan menghidupkan firman pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan melihat ya. Bagaimana kemurahan kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Kita lihat kehidupan apa yang sedang dialami oleh pemazmur ya. Pemazmur berada di padang gurun Yehuda, dikatakan dengan jelas. Mazmur 61 sampai 63 mungkin ditulis ketika Daud sedang mencari perlindungan pada masa pemberontakan anaknya sendiri Absalom. Seperti yang dikisahkan di dalam 2 Samuel 15 ayat 18. Meskipun ada orang yang menafsirkan bahwa kondisi Daud pada waktu menuliskan Mazmur ini sedang berada dalam kejaran Raja Saul. Tetapi di dalam bagian Mazmur 63 ini bagian akhirnya jelas dikatakan bahwa Daud sudah posisi seorang raja ya. Jadi lebih memungkinkan bahwa keadaan ini ditulis pada waktu
Raja Daud mengalah, ya, menyingkir karena tidak mau konfrontasi dengan anaknya sendiri, karena pasti salah satu akan mati gitu ya. Jadi dia lebih baik mengalah meskipun sebenarnya kekuatan dia tetap kuat ya pada waktu dia mengundurkan diri itu. Nah, padang gurun itu menggambarkan pemandangan apa? Biasanya ibu-ibu kalau memikirkan padang gurun, meskipun mungkin nggak pernah melihat padang gurun ya, saya baru tahu padang gurun itu gambarannya kira-kira pada waktu pergi ke Israel, betapa kering dan gersangnya gitu ya. Jadi biasanya padang gurun itu melambangkan gersang. Gersang karena di sana tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada hal-hal yang bisa dibutuhkan untuk kehidupan. Tidak ada penyediaan makanan, minuman, manusia gitu ya. Di sana adalah kesepian, kemudian kesulitan untuk mencari suplai yang bisa membuat hidup. Lalu padang gurun juga melambangkan apa? Padang gurun juga melambangkan bahaya. Bahkan ada tafsiran bahwa di sana banyak selain kejahatan-kejahatan dari manusia gitu ya, rampok dan lain sebagainya, juga setan-setan gitu ya, evil, kejahatan-kejahatan. Jadi padang gurun itu melambangkan sesuatu yang membuat manusia itu hidupnya takut kalau sedang berada di padang gurun karena banyak bahaya, belum badainya ya di malam hari, belum cuacanya yang ekstrim, pagi dan malam itu beda jauh. Sehingga bukan tempat untuk kita bisa menetap hidup. Ya, jadi padang gurun itu sebagai tempat pengembaraan orang, di mana orang jalan di sana itu tidak tahu arah tujuan yang lebih jelas lagi ya untuk masa depan hidupnya. Nah, itulah yang sedang dialami oleh Daud. Daud sedang berada di padang gurun, di dalam kesepiannya sebagai seorang raja yang tersingkir dan yang akan disingkirkan gitu ya. Kemudian dia juga berada di dalam kondisi terancam nyawanya, dia juga berada dalam hati yang sedang sakit karena yang mengancamnya itu adalah darah dagingnya sendiri, anak kandungnya sendiri, Absalom. Ya, istilahnya Absalom ini memfitnah dia, menikung dia gitu ya, mencari tebar pesona gitu ya kepada rakyat Israel supaya ada orang-orang yang mau ikut berontak karena merasa bahwa Raja Daud itu sudah memimpin dengan tidak memperhatikan rakyat gitu. Jadi bisa dibaca nanti ibu-ibu di 2 Samuel 15-18 kisahnya ya. Bagaimana Raja Daud ini difitnah oleh anaknya terhadap rakyat sehingga beberapa rakyat itu berpihak kepada Absalom anaknya itu ya. Dan kemudian Daud mengalah. Daud mengalah ya untuk dia menyingkir ke padang gurun. Nah, kemudian kita lihat ya pemandangan yang sedang dialami Daud itu begitu. Tapi bagaimana Daud memandang kehidupannya? Kehidupan yang di kenyataannya itu begitu gersangnya gitu ya, begitu menyakiti, begitu bahaya gitu. Dihantui oleh ketakutan karena terancam nyawanya. Tetapi apa yang disikapi oleh Daud itu berbeda ya. Dari pemandangan kenyataan hidup, dia merasakan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup ya, karena dia memandang jauh ke depan. Dia tetap bisa memuji dan mengalihkan pandangannya dari padang gurun yang tandus kepada tahta Tuhan di surga ya. Jadi dia mengangkat tangannya di mana di sana ada kasih, ada kuasa dan ada kemuliaan Tuhan. Dia mengalihkan pandangannya dari kehidupannya yang sedang berada di padang gurun tandus, kenyataan hidup yang begitu pahit dan menakutkan buat dia, dan dia melihat, memandang kepada Allah dengan satu kerinduan bahwa dia punya hubungan dengan Allah, dia punya relasi dengan Allah di surga yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kemuliaan. Itu yang menjadi kekuatan dia, gitu ya, selama dia berada di padang gurun yang tandus. Nah, kita lihat ya, bagaimana kita bisa tetap beriman di tengah kesulitan hidup. Kita belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Daud pada sore hari ini. Daud tetap memelihara hubungan intim dengan Allah. Ya, Daud tetap memelihara hubungan intim dengan Allah. Ini kuncinya. Mengapa dia tetap bisa punya iman di tengah kesulitan hidup? Sebenarnya saya kagum ya, dan akhirnya saya mengikuti
perkembangan dari mulai hilangnya putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Are, Swiss gitu ya, sampai kepada pemakamannya. Kenapa? Karena saya melihat dia itu teguh di dalam agamanya ya, di dalam iman kepercayaan terhadap Allahnya begitu luar biasa sekali ya. Jadi di masa sulit, di masa kedukaan dia tidak lari dari Allahnya, dari kepercayaannya gitu ya. Bahkan dia lebih mengumandangkannya ya, di Sungai Are ini dia mengumandangkan azan. Kemudian pada waktu dia pulang ke Bandung juga dia mengadakan doa-doa. Jadi dia tetap percaya kepada iman dan kepada apa yang dia pegang di dalam agamanya gitu ya. Itu salah satu sebenarnya sesuatu yang indah gitu ya, bahwa seseorang itu di tengah masa sulitnya dia tetap bisa percaya kepada keyakinannya. Saya misalnya tidak akan kagum gitu ya kalau pada waktu seseorang itu dalam kesulitan kemudian dia marah-marah terhadap apa yang dia sembah, lalu kemudian dia lari misalnya pindah agama, misalnya Kang Emil langsung pindah agama kepada Kristen gitu ya, karena dia merasa aduh apa yang dia sembah itu membuat dia tetap tertimpa musibah gitu ya, dia tertimpa kesulitan. Nah, saya tidak akan lebih kagum, tidak akan lebih senang dibanding dengan dia tetap percaya kepada agamanya meskipun dia mengalami kesulitan. Artinya dia menyembah Allahnya itu bukan karena sesuatu yang dia dapatkan, tapi karena dia memang benar-benar percaya gitu ya. Jadi kalaupun dia pindah, mungkin nanti pun di dalam kekristenan dia mengalami kesulitan, dia akan pindah lagi begitu ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana orang bisa tetap beriman di tengah kesulitan, dia harus punya hubungan yang memang intim dengan Allah, relasi dengan Allah ya. Ini dikatakan surat cinta Daud kepada Allah ya. Surat cinta di mana Allah itu menjadi kekasih sejatinya dalam hidupnya. Ada hasrat kerinduan kepada kehadiran Allah. Meskipun di tengah padang gurun yang gersang enggak masalah asal Allah hadir. Di dalam kesulitan hidup enggak masalah asal dia merasakan kehadiran Allah, itu udah cukup bagi dia ya. Dia dikatakan jiwanya melekat kepada Tuhan. Tuhan ada di tangan kanannya menopang dia gitu ya. Jadi ini kita lihat satu hubungan yang intim seperti seorang kekasih, dia rindu gitu ya. Kalau kekasih dulu nggak cukup ya ketemu seminggu sekali, ingin rasanya tiap hari kalau seseorang di masa-masa pacaran gitu ya, tidak mau terpisah. Nah, pada saat itu Daud terpisah dari bait Allah, tempat dia menyembah Allah, tetapi dia tetap merasakan bahwa Allah itu bisa hadir di masa sulit dia, dimanapun dia berada ya, dia merindukan, dia menengadah. Dan ini yang memang yang ingin dijadikan oleh Allah untuk setiap umatnya, bahwa kita itu kepada Allah bukan hanya taat karena takut gitu ya, taat karena takut masuk neraka, taat karena kita takut dihukum gitu. Itu bukan relasi yang Allah inginkan antara Allah dengan umatnya ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintahku. Jadi yang utama itu kasih dulu. Kita taat kepada perintah Allah karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita takut. Itu yang digambarkan relasi lebih daripada ketaatan yang Allah inginkan gitu ya. Tuhan Yesus pernah berkata, hidup keagamaan kita harus lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau tidak, maka kita tidak bisa memasuki kehidupan yang kekal. Ya, hidup keagamaan kita harus lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya apa? Orang Farisi dan ahli Taurat itu luar biasa di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, mereka belajar firman Tuhan itu setiap hari. Mereka bahkan mengurai firman Tuhan dari 10 menjadi 600, lalu didetilkan lagi menjadi ribuan hukum-hukum. Jadi saking mereka belajar firman Tuhan pagi, siang, malam, mereka begitu taatnya kepada hukum-hukum Tuhan secara detil. Tetapi kekurangan mereka cuma satu, mereka nggak punya relasi yang intim dengan Allah, Sang Pemberi Firman. Itu yang menyebabkan mereka gagal mengerti firman Tuhan dan mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus inginkan kelebihan daripada
orang-orang percaya adalah mereka itu menjalin relasi seperti Daud. Ya, Daud meskipun umat perjanjian lama, tapi dia tetap memiliki iman seperti orang yang percaya di dalam Tuhan, seperti yang diharapkan oleh Kristus, yaitu kita itu taat kepada Allah oleh karena mengasihi Dia, gitu ya, oleh karena punya hubungan kasih dengan Allah. Kemudian Daud tidak bisa tidur sepanjang kawal malam. Kalau kita nggak bisa tidur, kerja kita apa? Mungkin memikirkan hal-hal yang lain-lain gitu ya. Tetapi Daud sepanjang malam dia nggak bisa tidur dan dia menghitung, menarik garis benang merah pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Ya, dia ada sampai saat itu dan dia melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dia penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih setia. Kasih setia itu berarti kemurahan Tuhan ya. Kita semua kalau belanja pengen murah. Nah, kemurahan Tuhan itu yang pertama mengandung belas kasihan, artinya satu pengampunan yang tidak layak dia terima. Kalau kita lihat ya bagaimana Daud juga bukan seorang yang hidupnya suci gitu ya. Dia penuh dengan dosa, bahkan dosa sampai dosa membunuh orang juga gitu ya. Dosa berzina, dosa membunuh orang, dosa-dosa yang boleh dikategorikan tanda kutip gitu ya, dosa besar gitu. Di hadapan mata manusia itu dosa yang mungkin tidak terampuni ya, harus dihukum. Tetapi kita lihat bagaimana Allah mengampuni dia. Karena dia mempunyai hati yang tulus, dekat dengan Allah gitu ya. Dia punya hati yang mudah untuk mengakui dosanya dan minta ampun kepada Allah. Dan bagaimana Allah bisa memilih dia, menentukan dia, mengejar dia dengan kasihnya untuk dia dapat tetap menjadi raja yang diurapi, memimpin umatnya. Jadi dia merenungkan itu sepanjang kawal malam sehingga akhirnya dia bisa memuji Tuhan ya. Ciri daripada orang percaya itu adalah terpancar lewat mulutnya. Apa yang ada di dalam hati terpancar lewat mulut. Ucapan bibir, penuh pujian, penuh syukur, meninggikan nama Tuhan. Ya, itulah yang dipancarkan oleh Mazmur ini, bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi di dalam kenyataan hidup ini, yang penting kita punya relasi dekat dengan Tuhan. Kemudian kita tahu bahwa anugerah Dia itu sepanjang hidup kita. Ya, bahwa sebelum kita lahir, Dia itu sudah merancangkan keselamatan. Bahwa sebelum kita lahir, sejak dunia didirikan Allah sudah memberikan jalan untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Jalan untuk kita kembali menerima hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara di dalam dunia ini. Menembus pandemi ya, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami yang tidak berkesudahan, saya melihat semakin dunia ini tidak menarik ya. Apa yang ada di dalam dunia dan apa yang dijalani oleh hidup manusia di dalam dunia itu semakin tidak menarik ya, dengan kejahatannya, dengan peperangannya, dengan sebentar lagi kita juga dihadang oleh krisis pangan. Ada beberapa anak muda yang saat ini nggak mau punya anak karena tahu hidup di dalam dunia ini yang ada adalah penderitaan dan kemudian hanya menunggu penyakit dan mati. Kalau tidak ada Injil, pengharapan, kabar, anugerah daripada Tuhan, memang hidup di dunia ini sangatlah menyakitkan, menyedihkan, sehingga Tuhan Yesus menangis ya. Tuhan Yesus menangis melihat maut begitu merenggut hidup manusia, membinasakan manusia. Dan kasihnya ingin seorang pun tidak binasa, sehingga dia rela mati untuk bisa kita hidup. Itu ya, yang membuat kita mempunyai iman, percaya, karena kita dikejar oleh kasih Allah yang kekal, dan ingin memberikan hidup kekal kepada kita, memelihara dengan kekuatannya supaya kita tetap beriman di tengah situasi sulit apapun. Karena di dalam dunia ini memang yang ada adalah kesulitan ya. Dunia sudah dijalari oleh maut. Ini ada seorang yang namanya Francis Thompson, lahir tahun 1859 sampai dengan 1907 ya. Dia orang Inggris. Dia itu hidupnya penuh dengan kegagalan ya. Dia anak seorang dokter ya, anak seorang dokter, lalu pada masa kecilnya papahnya itu menjadi orang Katolik gitu ya, masuk gereja Katolik, lalu dia juga dimasukkan di dalam biara, istilahnya sekolah teologi sampai universitas gitu ya, tetapi dia gagal menjadi pendeta ya, karena dia tidak panggilannya nggak di sana gitu. Dia keluar, kemudian akhirnya dia juga masuk sekolah kedokteran selama 8 tahun, tapi dia juga gagal, tidak mau mempraktekkan ilmu kedokterannya karena dia tidak tertarik gitu ya. Lalu akhirnya papahnya marah, mengejek dia gitu kan sebagai orang yang gagal, dan akhirnya dia melarikan diri. Dia sempat masuk sekolah militer, mungkin untuk
menyenangkan papahnya dari ketidaktertarikannya kepada dunia kedokteran. Dia masuk sekolah militer tetapi tidak diterima ya oleh karena tubuhnya yang kurang memenuhi syarat gitu. Jadi dia merasa sebagai orang gagal, tetapi dia seorang yang suka buku gitu ya, suka menulis puisi, menulis prosa, mencurahkan hatinya lewat kata-kata dan bahasa. Dan dia seorang yang rajin di perpustakaan, hidupnya itu penuh dengan membaca buku di perpustakaan, buku sejarah, buku puisi, buku prosa gitu ya, buku sastra. Nah, kemudian akhirnya dia melarikan diri dari rumah papahnya dan dia pergi ke London. Di sana dia menjadi tunawisma. Nggak punya, tidak, dia pergi ke London itu tanpa membawa uang sepeser pun. Dia berusaha bikin puisi sambil dia menjadi kerja serabutan lah, menjual korek api, menjual apa yang bisa dijual gitu kan, bantu bekerja sebagai tukang sepatu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia terkena penyakit juga, sakit saraf-sarafnya ada yang sakit, nyeri gitu kan, sehingga dia akhirnya menjadi seorang kecanduan berat dari opium. Dia menjadi pecandu yang berat sampai akhirnya dia ditemukan oleh seorang editor majalah. Dia mengirimkan puisinya kepada sebuah majalah dan ternyata dinilai bahwa puisi dia itu indah sekali, sehingga editor mencari dia, menemukan dia, membawa ke rumahnya, dan kemudian tahu dia itu sudah hidupnya hancur gitu ya, dengan opium dan penyakit tubuhnya juga, lalu dimasukkanlah dalam biara Katolik. Dan kemudian di sana dia selama 3 tahun menulis puisi dan sastra gitu ya, ada 50 puisi lebih. Dan kemudian puisinya itu diterbitkan menjadi orang yang sangat bernilai di dalam dunia sastra. Lalu salah satu puisi yang paling terkenal itu adalah Hound of Heaven. Ini diakui oleh uskup puisi yang terindah. Lalu diakui juga bahwa puisi ini dalam 200 tahun kemudian akan tetap digandrungi orang, dipelajari orang. Ya, salah satu isinya itu menggambarkan bagaimana hidup dia. Dia bukan orang yang seperti Daud ya, menulis puisi dengan begitu rindunya kepada Allah, tetapi dia mengatakan bahwa dia itu malah lari ya, dia berusaha lari dari Allah. Dari hari ke hari dia lari semakin jauh dari Allah. Dari hari ke hari dia lewat satu pintu gerbang ke pintu gerbang lainnya itu berusaha untuk melarikan diri dari Allah, katanya gitu ya. Lewat air mata, lewat ketawa dan lewat segala macam jalan pikirannya dia itu berusaha menyembunyikan diri dari Allah. Tetapi Allah begitu kuat seperti seekor anjing pemburu gitu ya. Allah tidak pernah menyerah untuk menemukan dia, yang penuh dengan istilahnya orang yang buta dalam kegelapan gitu ya, masuk dalam jurang kegelapan hidup di dunia, orang yang lemah dan kemudian menemukan dia, mengasihi dia dengan kasih yang kekal gitu ya, meskipun dia tidak layak tapi Allah mengasihi dia, menemukan dia, sehingga akhirnya dia kembali kepada Allah, menemukan arti hidupnya ya. Nah ini dalam sebuah plakat di rumahnya itu dipasang tanda bahwa Francis Thompson pernah hidup, lahir di sini gitu ya, di sebuah daerah di Inggris, dan ada tulisan bahwa sesekali sebuah trompet berbunyi dari benteng keabadian yang tersembunyi. Ya, jadi Allah itu senantiasa memanggil kita untuk kita dekat dengan dia, intim dengan dia di tengah kesulitan hidup. Jangan pandang kehidupan kita yang sulit ya, tetapi pandang kepada pertolongannya. Saya ingat lagu ini ya, berasal dari Mazmur 63 ternyata ya. Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Ada yang bisa menyanyikan lagu ini? Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Saya bisa melihat ya sepanjang benang merah daripada Persekutuan Wanita Ester selama pandemi ya, hampir 2 tahun lebih kita menjalani pertemuan hanya lewat
online gitu ya. Kemudian baru kemarin satu kali di tanggal 22 Juni, minggu kemarin itu kita perdana ya untuk onsite. Tetapi saya merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan sejak dari bulan April Mei 2020 kita hanya lewat onsite, tetapi mereka boleh menjadi orang-orang percaya yang setia ya, baik di dalam kerinduan untuk hadir bersekutu bersama saudara seiman, baik di dalam kepercayaan mereka ya, selama mereka mengalami masa-masa sulit, beberapa mengalami kehilangan daripada kekasih-kekasih mereka, suami, istri gitu kan, bahkan mengalami sakit penyakit yang cukup berat, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang menyalahkan Allah. Tidak ada satupun yang merasakan ketidakhadiran Allah. Dan kemudian bagaimana Tuhan mempunyai kerinduan untuk khususnya persekutuan wanita Esther ya. Mereka meskipun usianya sudah cukup senior, mereka tetap belajar untuk bisa hadir lewat Zoom, mulai belajar sedikit-sedikit gitu ya untuk mengerti dunia digital meskipun dalam usia tua, meskipun kadang ada yang dibantu sama anak cucu, tetapi mereka begitu rindu untuk tetap bersekutu. Saya akan putarkan ya bagaimana benang merah selama pandemi ini begitu mengharukan ya. Kadang mereka dari rumah sakit, baru pulang dari rumah sakit udah ikut Zoom. Kadang mereka dengan ranjang tidur di rumah sakit, mereka tetap ikut Zoom untuk mendapatkan kesegaran dan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya melihat itu kuat kuasa Tuhan yang memeliharakan ibu-ibu dari Persekutuan Wanita Esther ini. Saya akan bagikan satu klip mengenai Persekutuan Wanita Esther ya sepanjang pandemi ini. Sebentar ya, yang sudah disiapkan. Untuk